gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya secara competence based interview nih ya. Itu namanya tekniknya itulah. Bahasa Inggris sih, tapi nyakin we anggap benar. Jadi kira-kira kompetensi apa yang sudah akan dapatkan selama ini yang bisa berguna ketika akan menjadi legislator nanti, menjadi anggota dewan nanti? Kalau bicara kompetensi secara pendidikan, yang pasti saya di bidang IT ya. IT itu kan bicara sistem. Kalau bicara sistematis, yang paling sistematis ya pasti orang IT. Karena dalam membuat software, dia harus benar-benar runut tuh. Harus benar-benar sistematis, baru bisa membuat sebuah sistem gitu. Sistem. Tapi kalau bicara jam terbang saya di organisasi, ya kita bicaranya berarti support saya, latar belakang yang saya kerjakan sehari-hari itu ya bidangnya bisnis ekonomi, khususnya untuk UMKM. UMKM. Untuk jadi bisnis ekonomi terutama untuk UMKM. Jadi akan lebih tertarik ke situ ya, dan IT. Jadi kalau bicara ini kalau saya bicara turun ke lapangan kan ya. Masyarakat itu selalu yang dibahas itu pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan. Itu sebenarnya yang paling sering ya. Sama ini satu lagi, harga-harga sembako. Ekonomi ya. Kalau bisa nggak naik katanya gitu. Betul. Murah kayak gitu. Kalau kita bicara soal pendidikan, terus kesehatan, ekonomi, itu yang paling concern terhadap hal itu adalah ibu-ibu, mama. Seperti yang sudah hadir di sini. Jadi kalau buat mama sih misalnya UMKM itu saya sih yakin, walaupun saya belum tahu statistiknya, saya sih yakin gitu ya, punya keyakinan bahwa pelaku UMKM itu banyak ibu-ibu. Betul, banyaknya. Bukan begitu? Bukan begitu, bukan begitu ibu-ibu. Bukan. Teh Hani sendiri nih, Teh Hani saya panggilnya Teh Hani atau Ibu? Boleh, Teh Hani aja. Ibu juga boleh. Kita punya putra, jadi Udah punya cucu boleh? Iya. menyangka ya. Menyangka, ya udah oke. Udah punya cucu boleh ya? Saya masih manggil Nyai, padahal udah punya cucu. Pasti yang ini, itu masa kecil ya. Apa ya? Pengen ada bantuan lah gitu ya, baik itu dari pemerintah atau dari legislatif juga gitu, untuk ladang usaha mereka gitu Pak, untuk memajukan usaha mereka gitu kan. Mereka itu mungkin modalnya minim gitu, jadi mungkin pengen ditambah modal gitu, seperti itu sih kalau yang kami tahu. Yang mungkin itu ada beberapa UMKM yang telah kita wawancara juga. Sebetulnya bukan modal yang utama, tetapi adalah pemasaran. Pemasarannya terutama juga. pemasaran, karena kalau modal ditambah tapi pasarnya di dulu aja. Dewan itu saya kan akan mengutip bahasa Inggris dari ngarah kerennya. Ada satu istilah sekarang jadi community based business dan community based economy. Jadi ekonomi berbasis komunitas. Jadi mau jualannya yang sah ibu. Ayo yang ibu-ibu kelurahan Cipabar misalnya, atau yang ibu-ibu Cimahi, mungkin itu bisa dilakukan. Apalagi sekarang kan zamannya aplikasi. Betul. Sebagai seorang programmer, orang IT, tentu Kang Jimmy Hendrik ngerti banget ini cara membuat aplikasinya. Tapi cara memasarkannya gimana cara aplikasinya supaya supaya aplikasinya terpasarkan, jadi antara trafficnya tinggi, antara UMKM terhubungkan, itu kan masalah lain ya. Itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, terus apalagi nih Bu Hani? Sembako juga Pak. Usaha UMKM jadi merosot gitu. Penghasilannya mereka. Memang kan mereka itu tidak semua mengerti tentang
apa sih namanya online gitu, dan tidak semua masyarakat itu yang sudah sepuh gitu ya memegang HP kan. Kalau misalkan pemasaran untuk zaman sekarang kan, kalau misalkan masih muda-muda kan pasti online gitu kan. Kalau mereka ibu-ibu tuh jarang loh megang gadget gitu. Jadi kan pemasarannya langsung. Jadi ada gap antar generasi ya. Semua loh Pak, kadang-kadang kan mereka juga berpendidikannya, minta maaf ya Pak, berpendidikannya kan rendah juga gitu kan. Jadi mereka mungkin hanya fokus bisa makan gitu. Kalau misalnya kita usaha dagang bisa makan untuk sehari-hari. Nah seperti itu mungkin kalau udah intinya gitu. Jadi itu perjuangan itu kalau ini udah jadi sekarang mah dukung dulu supaya jadi jadi sponsor. Ya jelas kan, intinya gini, kalau berbicara itu curhatan sekarang nggak akan bisa memperjuangkan karena belum jadi. Itu podcastnya ini bisa memperjuangkan karena ini jejak digitalnya ada. Betul. Yang jadi yang supaya bisa dia jadi makanya dukung engal-engal. Iya. Langsung upselling ada ya. Kita kan gini, Nanti sampai di RT, nanti klarifikasi Pak, saya harus netral. Saya kan ternyata iya. Mana naon Pak Asep Nanti dikira tim saya. Saya berbicara begini karena sudah jenuh. Jenuh dengan bahasa yang tadi teh waktu dibawa. Rata-rata itu bahasanya bahasa retorika. Saya akan memperjuangkan A, B, C, D. Ketika berbicara memperjuangkan A, B, C ini harus jadi dulu. Harus jadi dulu baru bisa memperjuangkan. Sekarang keluhan ini diserap apakah bisa nggak? Harus jadi dulu. Tapi karena ada podcast nih Pak, tenang Pak. Saya menanya Pak ini Pak yang sangat bersemangat. Oke, kira-kira lah Pak. Ya seperti gini, pun kan karena yang datang ke saya itu ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau. Mana mertuis? Apa juga ada Pak? Ini keganjar nih. Emang dari Yang wajar aja hitam. Jadi dalam artian gini, dalam artian untuk sekarang mah jangan ada bahasa retorika. Jadi kita teduhin aja bahwa bisa jadi nggak Kang Hendrik ini nanti di 2024. Nah, ini adalah challenge Kang Hendrik. Nah itu Jadi kalau ada yang tidak terlalu bisa untuk menyampaikan pendapat, tapi ada warga yang luar biasa seperti Pak RT ini. Oke. Baik,